Apa sih Ci hal yang dikangenin selama puasa, terutama setelah pandemi gitu? Kayaknya pandemi 2 tahun atau berapa kali? 2 kali ya? Iya. Ada sih yang dikangenin kayak sekarang aja. Contohnya aku biasa puasa pertama sama keluarga Iya aku sih, gitu kan. iya. Tiba-tiba di tahun ini nggak bisa karena full offline Iya. gitu kan. Jadi kayak ya bilang nggak bisa pulang, itu paling kangen banget sih masakan sih. Iya, apalagi kayak makan bareng keluarga. Iya, sahur pertama. Belum lagi iya ngobrol-ngobrolnya. Kebayang sih sedihnya. Stand out, make some impact. Hai Kridian, apa kabar? I hope you guys doing well ya. Nah, minggu-minggu ini kita mulai memasuki bulan suci Ramadan yang mana teman-teman kita sedang menunaikan ibadah puasanya. Nah, gue kali ini nggak sendirian, gue bareng host baru kita, Cilala. Hai Ci, apa kabar? Baik banget, kamu sendiri gimana? Puji Tuhan baik. Baik. Sebelum kita mulai lebih jauh, cicatnya, boleh nggak Ci perkenalkan diri dulu ke Boleh Kridian? banget. Halo semuanya, perkenalkan namaku Yolanda Milan, Fakultas Psikologi Ukrida angkatan 2020 dan biasa dipanggil Lala. Oke, Cilala, gimana nih menjalani awal-awal puasanya? Rasanya gimana sih? Rasa-rasanya lumayan gitu ya, lumayan Challenging? Ya, ada beratnya, ada hevannya juga. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau aku sebenarnya tuh kurang familiar sama hal-hal puasa. Jadi kita mau cicat bareng nggak apa-apa kan ya, Ci? Boleh banget. Oke, nah kalau biasanya puasa itu butuh prepare dulu nggak sih atau kayak ya udah puasa aja gitu? Sebenarnya dari aku udah prepare sih, beberapa prepare karena sempet kaget juga gitu kan, karena kebanyakan kegiatan di kampus tiba-tiba puasa gitu kan. Iya sih, bener. Jadi tapi ada prepare sedikit-sedikit kayak kita ya mulai perbanyak di rumah dulu sih menurut aku, karena ya kita harus bersihin badan, maksudnya tubuh dulu supaya bersih suci dulu, biar nanti puasanya itu bisa lancar. Kalau boleh tahu bersihin badan tuh maksudnya gimana sih? Kayak misalkan kayak contoh kita ada aja yang habis kena halangan atau apa, kena I najis see. atau apa, Oh iya. itu kan perlu disucikan Oh iya. dulu. Oke. Apa sih Oh kayak gitu. Iya. Oke. Terus kayak biasanya selama puasa ngapain sih? Apalagi sekarang ditambah onsite gitu ya kampus. Wah, bener banget. Karena sebelum-sebelumnya kan pandemi gitu kan, jadi emang lebih banyak di rumah. Sedangkan kalau sekarang onsite banyak kegiatan di luar rumah juga. Iya, gitu kan. aktivitas kayak Iya, aktivitasnya lumayan. Gitu apalagi kan. Jakarta terik panas gitu kan. Panas banget. Kayak Jadi- ngebayanginnya tuh kayak udah ya Lord. Iya, benar banget. Terus kayak gimana sih Ci manage biar tetap on track gitu puasanya? Niat sih, terutama itu Iya. paling penting. Betul. Dan menurut aku lingkungan sekitar juga mendukung. Dimana meskipun teman-temanku noni semua gitu kan, tapi mereka tuh kayak support banget aku gitu, kayak ngingetin ibadah, kayak kalau mereka mau makan atau apa, mereka tahu kalau misalnya ada aku, mereka nggak akan di depan aku. Jadi lingkungan pertemanan juga sangat Benar-benar toleransi banget ya. benar banget. Terus puasa kan dari jam berapa? 5 ya? Iya, 5 setelah subuh azan subuh sampai maghrib. sampai maghrib. Itu kayak biasanya kalau nunggu buka puasa tuh ngapain aja Ci? Kayak jam-jam genting tuh jam 2, jam 3 itu kayak udah urgent banget tuh. Iya bener banget, apalagi kalau udah di atas jam 12 itu tuh kayak Iya, banget gitu kan. lagi. Kayak ngerasanya lama banget puasa. Tapi yang biasa aku lakuin kalau misalkan bulan Ramadan ini gitu ya, aku pertama nggak banyak keluar rumah. Karena nggak, kalau sekarang kan kos gitu kan, berarti sekarang nggak banyak keluar kos. Perbanyak aja kayak ibadah atau kayak kita baca-baca Al-Quran, itu nggak bakal kerasa. Oh ya. Ya itu nggak bakal kerasa. Dan mungkin untuk nunggu juga kadang kayak istilah ngabuburit. Kalau nggak gitu kan biasa nggak familiar banget ya istilah ngabuburit. Nah ini mungkin kalau sekarang tuh berbeda dengan yang sebelumnya, bisa keliling naik motor. Sedangkan kalau sekarang kan kayak kos gitu, aku kan gak ada kendaraan di kos, jadi paling kayak ngabuburit jalan aja kayak ke kos teman-teman. Masih kuat kan ya? Masih kuat. Untung aja masih kuat. Iya. Nah terus tadi kan Cilala bilang kalau Cilala tuh ngekos. Terus beli sahurnya tuh gimana? Biasa persiapan sih, kayak dari malam sebelum oke. gerbang kosku dikunci gitu ya, itu kayak aku udah pesen duluan atau aku beli dulu sama temen aku, jadi nanti tinggal sahur itu tinggal dipanasin aja. Oke. Tapi kos ada dapur kan ya? Ada. Untungnya ada kan.
Guys, disclaimer kalau Cilala ini sebenarnya beragama Muslim, bener kan Ci? Benar. Nah, meskipun di kampus Kristen Ukrida, tapi Ukrida itu juga terbuka buat teman-teman yang beragama lain, gak cuma Kristen. Karena temanku juga ada yang Buddha, ada yang Hindu, jadi kayak terbuka aja gitu. Toleransinya besar banget. Untungnya begitu ya. Terus Cilala nih, gimana sih rasanya berpuasa di lingkungan yang dominannya tuh lagi nggak puasa gitu? Nah sih, pertama ada tantangannya gitu kan. Apalagi kalau di kampus, mungkin kita bakal banyak melihat ya teman-teman siang kan biasa jam makan siang yang mereka makan. Dengan kalau kita yang puasa nggak bisa gitu kan, bukan nggak bisa, emang sedang menahan. Iya. Paling penting niat sih. Kalau kita udah niat, ya ngelihat yang makan atau apapun kayak ya udah biasa aja Iya, gitu loh. benar. Gitu. Biasanya paling challenging tuh minggu keberapa sih Ci? Ada nggak? Atau kayak semua sama aja gitu challengingnya? Iya awal-awal ini kayak kayak Takut. masih biasanya siang-siang mau makan apa, mau beli apa, tinggal Iya, beli gitu mikir. kan. Sedangkan kalau sekarang kayak nggak bisa, harus nunggu dulu buka puasa baru bisa. Iya. Terus kalau misalnya kita dulu kan kalau misalnya mau makan tuh mikirnya lama gitu kan. Nah kalau misalnya Cilala ini mau buka tuh mikirnya lama nggak sih? Atau kayak ya udah apa yang ada ya udah itu aja gitu? Biasa ya, kita kalau belum buka puasa lihat handphone, main handphone tuh kayak banyak juga kan. Kayak Godaan-godaan iya, gitu ya? godaannya, terus kayak mikir, aduh ngeliatin kayak oke gue buka puasa mau makan ini gitu. Banyak lah listnya gitu mau makan ini. Tapi setelah udah buka puasa malah kayak nggak nafsu gitu loh. Kayak minum air pun kayak udah kenyang. Kayak malah mau makan yang list tadi kayak aduh enggak deh, udah nggak tertarik gitu. Tapi kalau misalnya buka puasa itu langsung kayak dimakanin nasi atau kayak atau perutnya bakal kaget atau kayak ada selingan-selingannya gitu? Ya kita biasa yang tipis-tipis dulu lah, kayak minum dulu yang manis-manis itu kayak gitu. senangnya gitu. Minum yang manis-manis, lalu paling buka dulu dengan kayak kolak pisang gitu. Oh kan. Biasa kan kalau puasa kan banyak iya aku sering beli juga tuh kalau puasa. Biasa kayak gitu, kayak makan kolak dulu biar nggak langsung kaget ya perutnya langsung makan berat. Kasian juga ya kan. Gitu sih. Nah, berhubung kita lagi bahas makanan, biasanya favorit makanan Cici itu apa sih waktu buka puasa itu? Aduh, sebenarnya favorit aku biasa masakan keluarga sih. Aduh, Nenek sedih. aku atau mamaku gitu kan. Karena biasa kan kayak puasa aku di kampung kumpul gitu kan. Kayak, sekarang di kos. iya, di kos kayak aduh cuman sendirian. Makan pun kayak ya udahlah yang ada aja. Lihat di jalanan beli gitu. Benar-benar. Terus selama puasa pernah nggak sih Ci kayak ada tragedi gitu, misalnya pas sahur udah mepet tapi belum bangun gitu, atau kayak bukanya kelamaan gitu, pernah nggak? Pernah. Kadang kan kayak kita puasa kalau sahur tuh dibangunin gitu kan. Nah kebetulan karena sekarang kuliah dan di kos sendiri tuh tidurnya nggak teratur. Benar. Kayak jam 12 ke atas tuh kadang baru tidur ya, jam 1 baru tidur. Akhirnya kayak sahur kan kayak kalau aku sendiri jam 3 atau jam 4 itu sahur. Itu tuh kayak kita baru tidur terus kayak bangun itu kan susah gitu kan. Apalagi belum pusing-pusingnya gitu wah kan. itu pusing banget kalau baru sebentar tidur kan. Nggak enak banget. Iya, jadi kadang kayak pas udah azan kayak baru bangun, wah ya udah langsung kadang cuman minum doang, nggak sahur gitu. Itu kayak cobaannya, tapi ya lagi-lagi menahan nafsu ya kan. Bener banget. Terus setahuku kalau misalnya lagi halangan itu kan nggak boleh ikut puasa kan sih. Terus itu tuh aku pernah dengar kalau itu jadi kita utang puasanya gitu. Itu bener nggak? Iya benar. Jadi seberapa misalkan kayak kita kan lagi halangan gitu kan, selama 7 hari atau berapa hari, itu nanti bakal diganti setelah bulan puasa. Oh gitu. Itu ya pokoknya kayak sampai sebelum puasa tahun depan itu harus sudah diganti. Oh gitu, oke. Nah ngebahas tadi Cici ada pengalaman di kampus terus lagi onsite gitu, ada nggak sih proker kampus yang Cici lagi ikutin dan itu tuh menurut Cici berat kalau dibarengi sama puasa gitu? Sebenarnya kalau kegiatan di kampus ada aja, cuman aku bawanya enjoy aja gitu. Apalagi kayak aku ikut sempat beberapa gitu ya, kayak kegiatan di kampus. Salah satunya kayak ya duta itu kan kayak gitu kan. Lalu kalau di UKM sendiri basket, aku biasa dari SMA.
setiap menunggu puasa tuh pasti sambil main basket itu nggak bakal kerasa banget. Oh iya. Ya, Aku kira tuh bakal yang kayak selemes itu gitu sih. Tapi masih bisa basket ya. Bisa. Luar biasa sih. Coba itu kayak takjub banget gitu loh, kayak masih bisa basket. Bisa. Terus apa sih ini pertanyaan template pasca pandemi sih. Perbedaannya apa sih sebelum, selama sama pasca pandemi puasanya? Menurut aku kalau sekarang nggak ada banyak beda gitu ya, karena sama aja sih konsepnya sama gitu aja kan. gitu kan ya, buka puasa ya sahur, paling bedanya kalau sore kita kayak nunggu biasa kayak tadi ngabuburit gitu kan. Kalau pas pandemi kan lumayan sulit ya, kita sulit keluar juga kan, dilarang-larang lah sama keluarga juga kayak takut lah, sih, takut. Apalagi lagi puasa imunnya kan kayak lebih turun gitu kan. Tapi cara aku ya balik lagi, kayak aku nunggu di lapang sambil main basket itu nggak kerasa. Soalnya kan kalau di lapang orangnya juga itu doang gitu kan, gak banyak, jadi kayak ya udah dibuat. Walaupun terbuka gitu kan. Bener banget. Terus ada nggak sih drama-drama waktu misalnya lagi mau bukber gitu sama teman-teman tapi kayak nggak bisa, nggak jadi, cancel aja. Pernah nggak sih gitu? Pernah, apalagi kalau sekarang gitu kan, kayak dari sekarang tuh pasti teman-teman SMA, teman-teman mana kayak tiba-tiba pengen ngumpul bareng gitu. Ayo dong bukber, karena kita udah terbiasa untuk bukber gitu kan. Tapi kendalanya kalau sekarang karena banyak temen yang di luar juga gitu kan, jadi kayak sulit untuk kumpul. Jadi mungkin kayak kita masih rancang-rancang sih waktu yang tepat buat kumpul bareng-bareng. Semoga pun ketemu ya, dan full team kan, gemes banget. Terus apa sih Ci hal yang dikangenin selama puasa, terutama setelah pandemi gitu? Kayaknya pandemi 2 tahun atau berapa kali? 2 kali ya? Iya. Ada sih yang dikangenin, kayak sekarang aja contohnya aku biasa puasa pertama sama keluarga aku gitu kan. Tiba-tiba di tahun ini nggak bisa karena full offline gitu kan. Jadi kayak ya bilang nggak bisa pulang, itu paling kangen banget sih masakan sih. Iya, apalagi kayak makan bareng keluarga. Iya, sahur pertama. Belum lagi ngobrol-ngobrolnya, kebayang sih sedihnya. Aku juga mau tanya sih, sebenarnya aku juga sempat sharing-sharing kan dengan teman-temanku. Teman-temanku kan kebetulan banyak yang Kristen, Buddha, Nonis lah, pokoknya banyak banget. Kita sering sharing aja ketika aku mendengar katanya di Kristen apa di Katolik gitu kan, mereka ada puasa juga ya? Ada, dan puasanya itu ada kayak beberapa jenis gitu. Kayak ada puasa Daniel, puasa Esther, sama ya puasa biasa gitu. Itu bedanya apa tuh antara itu? Kalau puasa Daniel itu kita puasanya 21 hari dan waktu buka itu cuman pakai sayur. Jadi kita jadi vegan gitu. Jadi vegan. Terus kalau puasa Esther itu full 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Gitu. Iya itu full. Biasanya kalau di Alkitab itu ceritanya kayak kegiatan kayak lagi kayak gimana ya, kepepet banget gitu, kayak butuh pertolongan banget. Itu biasanya umat-umat Kristen tuh puasanya puasa Esther, tapi itu nggak dilakukan oleh semua sih. Kayak yang udah biasa aja dan terbiasa buat puasa. Nah kayak puasa biasa tuh kayak biasanya puasa mingguan sih, sebelum misalnya hari Jumat atau hari, tergantung gereja masing-masing, tapi konsepnya sama. Oke, gitu. jadi yang tadi yang pertama Daniel itu berarti kita nggak boleh makan daging kayak gitu? Iya, bukanya harus pakai sayur gitu. Iya, makanya jadi vegan karena gitu deh. Kalau Esther itu 3 hari 3 malam kita beneran full banget. Makan minum itu sama sekali enggak. Ternyata ada macam-macam puasa juga. Iya, tapi kalau di Islam satu aja atau enggak, ada juga banyak? Apa tuh sih? Ada kayak puasa sunnah, Senin Kamis, terus ada juga kayak kalau kita kayak punya nasar atau gitu, terus juga kayak ada puasa kayak tadi bayar hutang. Kalau misalkan di bulan Ramadan kita ada halangan, itu ada. Terus juga ya ada puasa Ramadan dan masih banyak lagi sih. Iya sih. Oh berarti kayak macam-macam juga ya Ci. Kurang lebih sama lah ya berarti. Terus aku pengen kepo jadinya. Kalau misalnya kalau cewek kan ada halangannya tuh. Kalau cowok ada nggak? Paling kayak apa tuh namanya kayak ada mimpi basah kayak gitu sih. Oh iya, berarti ya dia kejadian juga seperti itu. Mensucikan diri dulu, baru dia bisa puasa lagi. Oh gitu. Setahu aku gitu ya. Nah kita kan udah bahas banyak banget tentang hal-hal puasa. Aku pengen tahu dong Ci, gimana sih cara nahan nafsu terutama pas puasa gitu?
Nafsu apa tuh? Oke, jadi cara nahan nafsu versi aku sendiri gitu ya. Pertama, nafsu kan gak cuman kemakan, di emosi juga itu Oh iya, sama aja kan. benar. Mungkin kayak kita lebih banyak istighfar kalau di Iya, lebih sabar lah Iya, bahasa lebih ininya. sabar gitu. Terus juga kurangi melihat membuka handphone sih, karena di handphone pasti banyak banget godaan-godaan. Ada aja ya kan? Ada aja pasti. Kadang ada yang bikin kesel gitu karena ada yang apa itu kayak lebih di Pancingannya lebih banyak gitu kan? bener banget. Lalu juga kalau nafsu kemakan sebenarnya aku lebih jarang sih. Karena yang penting pas sahur tuh banyakin minum aja karena lebih ke haus dibanding ke lapar gitu. Kalau lapar kan kayak kita masih bisa tahan dibandingkan haus minum, apalagi kalau kayak siang-siang kalian banyak aktivitas atau apa itu. Iya, itu berat banget sih kalau nahan Benar. haus. Jadi perbanyak aja di minum kalau mau pas bagian sahur gitu sih. Terus kalau dari Cici ada nggak sih tips and trick buat jaga stamina atau kayak jaga hati apapun itu deh? Tips-tips buat puasa. Jaga hati. Jaga hati ya kan? Hati Jangan ya, kau nodai iya. ya kan? Oke. Mungkin kalau tips yang biasa aku lakukan ya balik lagi kayak tadi, stamina jangan lupa juga ditambah minum vitamin. Iya benar, Iya. penting banget sih itu. Juga kalau sahur jangan makan Indomie lah ya karena cepet lapar. Oh iya, kirain bakal awet. Iya, karena kalau Indomie cepet lapar lagi gitu ya. Mendingan kayak kita makan nasi dengan lauk-lauk yang bener. sehat lah gitu. Iya, dijaga juga asupan gizinya Iya, ya kan? bener. Jadi biar nggak kekurangan gizi ya nantinya. Benar kan? Terus boleh nggak sih Cici kasih motivasi itu atau kata-kata penyemangat buat teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasanya? Oke, mungkin motivasi dari aku untuk teman-teman yang lagi menjalankan puasa, terutama kalau kalian udah niat, itu pasti semuanya bakal lancar. Jangan terpengaruh oleh lingkungan, misalkan kayak teman-teman kalian itu tidak sesuai, tidak sama dengan kalian, tapi percaya pasti mereka toleransinya besar. Dan contohnya kayak aku kayak muslim di lingkungan Kristen gitu, tapi mereka benar-benar menghargai dan toleransinya besar banget. Semangat buat puasanya, buat semua yang lagi menunaikan ibadah puasanya. Terus semangat, pasti bisa. Sebulan sebentar. Sebentar, nggak bakal kerasa. Iya, benar. Nah, sekian dulu untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya di Spotify dan YouTube Uprida TV. See you!